Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Sekali lagi dari awal katakan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu,
perkataanku, ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah Tuhan, biarlah hidupku bagimu sebagai pujian yang berkenan. Dalam perbuatanku dan perkataanku, ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, 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 ku sembah Kau Tuhan selamanya. Sekali lagi katakan, seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, selamanya Tuhan. Seumur hidup kami bagimu,
kasih Tuhan. Tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang Kau teladani. Ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat, tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Sekali lagi katakan, tiada yang dapat, tiada yang dapat memberikan hidup seperti yang Kau teladani. Hadirkan ketenangan dalamku yang tak bisa dunia berikan. Tak peduli lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam dekapan-Mu. Kau buktikan Engkau tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ku aman dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia, selamanya Kau setia. Selamanya Kau setia. Selamanya Kau setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami boleh mempersembahkan hati kami ya Tuhan.
Oh Tuhan, Engkau memperbaharui setiap hari kasih-Mu kepada kami Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan, itu yang membuat kami terus bisa dapat berjalan bersama dengan Engkau. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh memenuhi kami dengan hidup-Mu yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di hadirat-Mu pagi hari ini. Semua semata-mata karena kasih-Mu. Terima kasih. Biarlah kiranya hari demi hari yang kami lalui, kami semakin mengenal diri kami. Dan kami boleh memilih setiap hari untuk mencari perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur terang-Mu menerangi kami, menerangi segala jalan-jalan kami Tuhan. Kami boleh menghirup Engkau pagi hari ini. Engkaulah nafas hidup kami. Kami bersyukur di dalam hadirat-Mu ada kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kalau kami boleh menyatakan kasih kami kepadamu, semata-mata karena kasih-Mu tinggal di dalam kami Tuhan. Kami boleh bertekun karena roh ketekunan itu ada di dalam kami. Itu adalah anugerah-Mu juga. Kalau kami dapat memandang Engkau, itu karena Engkau berfirman. Engkau sudah memilih dan menetapkan kami sejak dari semula. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Tak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Semuanya Engkau ketahui Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih kami Engkau baharui lagi pagi hari ini. Silakan Tuhan. Oh, kami mempersilahkan Engkau berdaulat di tengah-tengah kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Iya. Selamat pagi semua. Haleluya. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Janjiku telah digenapi dan diwujudkan di depan matamu. Mengapa engkau tidak memperhatikan hatiku? Mengapa? Mengapa? Sampai sekarang, sudahkah engkau menghitung berapa banyak hal yang telah engkau lakukan yang memuaskan hatiku? Dan berapa banyak hal yang telah engkau lakukan yang memelihara dan membekali gereja? Renungkanlah ini dengan seksama. Jangan ceroboh. Jangan melepaskan kebenaran sedikit pun. Engkau tidak bisa hanya berfokus pada penampilan lahiriah dan mengabaikan esensinya. Engkau harus selalu memeriksa apakah setiap kata dan tindakanmu serta setiap langkahmu telah mengalami penghakiman di hadapan tahta Kristus. Dan apakah engkau telah berubah menjadi gambar seorang pribadi yang baru atau belum? Bukan meniru, melainkan terpancar dari dalam dengan ekspresi kehidupan. Jangan menunda hidupmu agar engkau dapat terhindar dari mengalami kerugian-kerugian. Cepatlah bertindak dan perbaikilah situasi ini. Puaskan hatiku dan ingatlah prinsip-prinsip perilaku. Lakukan segala sesuatu dengan kebenaran dan kejujuran, serta puaskan hatiku. Jangan ceroboh. Dapatkah engkau mengingat ini? Nah, saudara, ini penegasan saja ya dari yang kemarin itu ya, bagaimana dikatakan saudara, apakah kita
sudah menjadi pribadi yang lahir dari dalam gitu, bukan hasil meniru gitu. Ya. Jadi memang itu yang diharapkan oleh Tuhan, saudara, ketika dia itu sudah berfirman berulang kali menegaskan bahwa sebetulnya kita ini seperti dicipta ulang kan sama Tuhan gitu. Sama seperti Adam ketika ditiupkan nafas itu, kita pun diberikan nafas yang baru setiap hari kita bernafas. Kita membangun komunikasi setiap hari dengan dia gitu. Ibaratnya dia datang pada waktu pagi-pagi dan petang gitu. Ya, melalui komunikasi gitu. Mengajar gitu. Makanya lahir baru namanya lahirkan lahir gitu. Menjadi ciptaan yang baru, bukan yang lama lagi. Jadi segala ciptaan yang lama, termasuk manusia lama kita, harus berlalu gitu. Ya, jadi kalau kita renungkan lagi setiap perkataan-perkataan daripada firman Tuhan ini, saudara, bahwa memang pada akhirnya semua akan dibakar juga gitu. Dibakar dengan api pemurnian gitu. Kalau bagi dunia, saudara, api itu menghanguskan gitu. Tetapi kalau bagi orang yang dimurnikan gitu, api itu memurnikan gitu. Makanya dikatakan penghakimannya itu gitu. Setiap kita mesti mengalami penghakiman. Apakah setiap tindakan dan perbuatanmu sudah mengalami penghakiman di hadiratku, katanya. Jadi pengertian yang baru sudah diberikan kepada kita. Jadi kita bukan lagi menantikan kekekalan, tetapi kita sudah masuk ke dalam kekekalan. Jadi setiap orang yang lahir baru gitu, seharusnya mereka itu harus diajarkan hal seperti ini gitu. Jadi memang kalau kita kembali ke Alkitab gitu, ke perjanjian awal gereja mula-mula gitu ya, di sana kita melihat bagaimana mereka itu disebut pengikut jalan Tuhan gitu. Sangat berbeda sekali. Tidak terikat dengan dunia ini. Bahkan saking ketidakmengertian mereka tentang panggilan mereka gitu. Maksudnya dalam hal positif ya. Mereka benar-benar sejak awal terpisah dengan dunia ini gitu. Nah, tapi kalau kita melihat kondisi saat ini kan, bagaimana orang percaya itu sudah hampir sama dengan orang dunia gitu. Apalagi sejak dijadikan Kristen itu menjadi agama gitu kan. Bahkan menjadi agama yang paling besar lagi di seluruh dunia gitu. Namun kualitasnya itu sungguh sangat jauh sekali dari yang diharapkan oleh Tuhan gitu. Makanya saudara, kalau kita ikuti perkataan dari yang kemarin itu, bahwa Tuhan yang Maha Kuasa yang ada di bumi, kalau saudara perhatikan itu bagaimana dikatakan hanya mencucurkan air mata gitu. Nah, jadi apa yang kita lihat ya, kita dengar dari perkataan itu. Jadi ada ini ya, kita boleh melihat bagaimana Tuhan itu sendiri ketika dia dalam perasaannya sebagai manusia gitu. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan di mana hatimu? Sudahkah kamu cek? Gitu. Sudahkah kamu perhatikan? Apakah kamu sudah memuaskan hatiku gitu? Itu seolah-olah diulang-ulang terus gitu ya. Apakah engkau sudah memuaskan hatiku gitu?
Baik ya, kita lanjutkan ke bab 41 dulu ya. Mengenai masalah yang muncul di gereja, jangan menyimpan keraguan yang membebani. Karena tadi di awal kan dikatakan, apakah engkau sudah membekali gereja, katanya gitu kan. Berapa banyak hal yang telah engkau lakukan yang memelihara dan membekali gereja? Ya, gereja di sini sudah barang tentu, saudara, yang pertama kita lihat itu sebetulnya bagaimana ketika Tuhan membentuk kita di sini ya, dalam kelompok ini, saudara. Kita tahu, saudara, kita ada di sini tidak secara kebetulan gitu. Ya. Bagaimana kan karena kita itu mengikuti Tuhan kan, makanya kita ada di sini kan. Ketika kita coba melanjutkan legacy gitu ya, warisan gitu dari Bapak rohani kita pikirkan dengan cara yang dulu gitu ya, dengan tetap ada di situ gitu. Kita memang sudah berusaha gitu, ya, untuk tetap ada bersama dengan teman-teman kita yang lain. Namun kan kita lihat bersama-sama kan, bahwa bagaimana ternyata masing-masing kita tahu hati teman-teman kita ada di mana gitu. Terbukti dengan ujian yang terjadi kan setelah itu kan kita melihat bagaimana ujian 2019 kan, 2019, 2020 gitu kan, ujiannya kan di situ kan kelihatan jelas gitu loh, kan kontras sekali perbedaannya ya. Mereka mengikuti anjuran dunia gitu, tapi kita kekeh mengikuti apa kata Tuhan gitu. Itu kan yang membuat kita itu makin lama kita makin sadar. Saya juga kan bukan dari dulu saya mengetahui apa yang sekarang ya, dengan firman Tuhan yang maha kuasa gitu. Bukan, saya nggak benar-benar belakangan kan, baru kan setelah Wahyu pasal 12 itu kan. Dan Tuhan terus menuntun kita sampai dengan hari ini gitu. Jadi inilah sebetulnya gereja yang sedang dibangun dia. Kan kita dituntun terus, ingat nggak? Ketika saya ingat, rubuhkan bait suci ini. 46 tahun kami membangun ini. Nenek moyang kami membangun ini. Kamu hanya merubuhkan, kamu hanya membangunnya dalam 3 hari gitu kan. Padahal yang dia maksudkan adalah tubuhnya gitu kan. Nah ternyata Tuhan terus singkapkan kepada kita ya 3 tahapan pekerjaan Tuhan dari firman Tuhan yang maha kuasa ini. Dan perlahan-lahan saudara kita itu diajar sendiri. Ya, diajar sendiri oleh Tuhan gitu. Dan demi melindungi kita saudara, dia berikan kita pengertian-pengertian yang boleh saya katakan saudara, kita dengan mereka kan, kita kan tidak, kalau misalnya kita ikut blog mereka gitu kan, kita kan mesti ikutin ininya kan, kita ikutin WhatsApp-nya dan segala macam, ikut dengan mereka gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita bisa terus berjalan gitu ya, kita terus berjalan dan kita diajarin gitu loh, kita diajarin sampai kan kita tidak tahu bagaimana nantinya kan, kita kan hanya mengikuti Tuhan gitu. Apa yang nanti besok terjadi, lusa terjadi, kita kan hanya mengikuti terus. Lahirlah di dalam hati kita saudara satu penantian yang
karena kepercayaan kita kepada Tuhanlah yang membuat kita terus bersekutu sampai dengan hari ini gitu. Dan itu semua karena Tuhan toh. Nah, jadi dikatakan apa? Jadi sekarang mulai dia tanya kita, saudara, apa yang telah engkau lakukan? Berapa banyak hal yang telah engkau lakukan yang memelihara dan membekali gereja gitu. Nah, jadi saudara, semua kita, saudara, ada dalam panggilan ini, saudara. Ya, masing-masing kita. Jadi dulu awal-awal saya ingat ya istri saya, terus kalau misalnya siapa yang belum muncul gitu, diteleponi satu-satu gitu ya. Ada yang memang saudara, kalau kita lihat saudara, saya coba terus, ayo muncul di Zoom gitu ya. Tapi tetap di radio aja gitu. Nggak bisa kalau dihilangin di situ gitu. Ada yang saya coba bilang, ayo sharing gitu. Nah, seperti itulah sebetulnya. Jadi kalau saudara coba selami ya, bagaimana semua firman Tuhan ini lahir gitu ya. Itu memang mereka itu benar-benar saudara diajar oleh pribadi yang mendapatkan apa ya, semua firman ini saudara. Jadi memang belum pernah ada yang seperti ini saudara. Jadi kalau bukan memang pilihan Tuhan saudara, kalau bukan pilihan Tuhan mengambil wadah tubuh manusia biasa, tentu saudara kita tidak bisa mendengarkan perkataan-perkataan ini saudara. Berbeda sekali. Saudara, ketika saya mengatakan ini saudara, disinilah saudara rahasia Tuhan yang sangat dalam itu dinyatakan kepada kita saudara. Itu rahasia hatinya yang paling dalam dinyatakan kepada kita. Kalau kita maju terus gitu saudara, memang benar-benar saudara, memang saudara sampai hari ini mungkin kita nggak tahu sepasti-pastinya. Memang harus demikian saudara. Supaya apa saudara? Supaya kita tekun menantikan dia gitu. Dalam persekutuan ini kita mendapatkan kehidupan. Kita mendapatkan makanan yang secukupnya setiap hari saudara. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dia berikan. Bahkan dia latih kita bagaimana caranya makan gitu. Nggak buru-buru gitu. Tapi dia membuat gambaran kepada kita. Makan itu seperti makan malam katanya. Kan makan malam lah yang paling santai ya. Dinner gitu. Seperti pada perjamuan pesta katanya. Kita makan. Dia datang mengetok pintu kita gitu. Jadi dalam persekutuan ini kita makan gitu. Dengan sangat santai. Makanya untuk berdoa dia ajarkan kita itu masuklah ke kamarmu yang tersembunyi gitu. Tutuplah pintu, tutuplah jendela, berdoalah di tempat yang tersembunyi. Maka Allahmu yang ada, Bapamu yang ada di tempat tersembunyi akan membalaskan kepadamu gitu. Saudara, dengan berbagai macam saudara, Tuhan itu memberikan perumpamaan-perumpamaan sebetulnya. Jadi dalam Alkitab itu sebetulnya kalau boleh kita simpulkan, dia itu mengucapkan perumpamaan semua, saudara. Cuman manusia menganggap
atau orang percaya selama ini menganggap sudah itulah seluruh kebenaran gitu. Padahal itu masih kiasan. Aslinya itu sekarang. Kemarin-kemarin kita belajar tentang sangkakala itu kan. Cobalah. Berapa banyak kita hanya dulu kan pahaman kita, oh nanti akan kedengaran sangkakala katanya gitu kan. Makanya kemarin itu ada itu tanggal berapa itu saya lupa ya. Sangkakala bunyi, makanya ada orang mendengarkan katanya sangkakala gitu. Ya. Nah, jadi pada waktu itu kan orang, wah Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang. Kan gitu terus, saudara. Tidak ada peningkatan gitu. Dan pada akhirnya, saudara, ketika orang-orang di atas kita duluan gitu, ya sama seperti kita kan ketika Bapak Rohani kita pulang, kita itu mau melanjutkan legasinya gitu, warisannya. Kemarin juga sama, saudara. Pak yang baru meninggal itu kan, jadi yang khotbah itu persis khotbahnya seperti itu, saudara. Legacy. Saya ketawa, saudara. Di ibadah raya mereka gitu ya. Ya ada ini dikasih kesempatan. Jadi kenangan terhadap itu. Jadi saya ingat gitu ya. Sampai berapa lama mereka mau melanjutkan? Pasti kan legasinya apa? Kan urapan itu kan, apa namanya itu? Anggur sama minyak itu kan. Kalau kita perhatikan di situ, bayangin saudara betapa mirisnya saudara kalau misalnya mengandalkan itu, bukankah itu menjadi satu, waduh sangat gimana gitu ya. Nah, dan ketika teman-teman kita juga yang lama tetap di situ, saudara. Nah, sementara saudara Tuhan mulai singkapkan kepada kita, saudara. Semakin hari kan semakin jelas bahwa sorga yang dimaksud, hidup kekal yang dimaksud, perjamuan kawin anak domba, bukankah itu sudah terjadi? Kalau tidak terjadi, bagaimana kesempurnaan kita? Bagaimana kita bisa menjadi seperti Yesus? Bagaimana kita bisa melanjutkan perjalanan? Kalau bukan dia menyatu dengan kita gitu. Apa yang jadi pegangan kita untuk kita menjadi sempurna? Bukankah firman-Nya? Lalu bukankah karena kita makan firman yang baru, makanya kita itu benar-benar ngerti kalau kita sudah baru. Bagaimana kita ngerti apa itu ciptaan baru kalau kita tidak mendapatkan perkataan-perkataan yang baru. Lalu perkataan yang baru itu apa? Saudara, kalau saudara perhatikan ya, orang bersemangat, saudara. Ada orang yang ini ya, ada orang yang bersemangat dalam kekristenannya gitu. Tapi selalu apa, saudara? Selalu berhubungan dengan materi dunia ini. Selalu berhubungan dengan itu. Misalnya lawatan janji Tuhan bagi Indonesia gitu. Kan gitu kan? Oh nanti bangsa ini akan begini, akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi selalu materi gitu. Padahal saudara, Tuhan menjanjikan kepada kita itu, kalau kita lihat perkembangannya,
Dari Alkitab saja, kita itu orang percaya itu mundur jauh ke belakang. Sedangkan Daniel, Abraham, siapapun mereka, Daud sekalipun, gitu, mereka sudah mencapai keberhasilan secara dunia, gitu. Bahkan Salomo, gitu loh. Sampai dia bilang, untuk apa dulu aku berhikmat, gitu. Toh aku mati juga, gitu. Tetapi sekarang apa yang diwariskan? Apa yang kita dapat dari pendahulu kita, gitu. Selalu apa? Mau tubuh yang lebih sehat, apalagi mungkin membangun gedung yang megah, gitu kan. Selalu berhubungan dengan dunia. Padahal, saudara, orang-orang gereja mula-mula, mereka sampai rela mengungsi kemana mereka mengungsi, gitu. Karena mereka menantikan satu tanah air yang dibangun oleh Tuhan, gitu. Dan sekarang itu Tuhan mulai tunjukkan kepada kita, saudara. Hati kita sampai di situ, gitu loh. Inilah yang sedang dibangun Tuhan di antara kita. Jadi saudara, ada secara materi yang kita lihat ini. Jadi sebetulnya kalau boleh dikatakan inilah langit baru dan bumi baru, gitu. Kalau langit itu sebetulnya surga, gitu. Ya. Jadi surga yang baru dan bumi yang baru. Jadi langit itu berbicara mengenai alam rohnya. Jadi terjadi pembaharuan juga. Jadi kan konsep orang dulu tentang sorga itu, makin lama makin Tuhan munculkan, gitu. Makin Tuhan nyatakan sekarang, gitu. Dan kalau kita mencoba mengerti dengan pikiran kita, memang bisa dipahami, saudara. Bisa kita pahami, gitu. Kalau kita masuk dalam ketenangan, ya. Jadi sebetulnya surga itu seperti apa sih nanti, gitu. Sekarang ini sudah mulai kita mengerti dalam hati kita, gitu. Kan memang nggak mungkin dong kita itu kalau mau berjumpa dengan Allah secara roh itu, gak mungkin dong kita itu bisa melihat dia secara fisik seperti ini, gitu. Jadi ketika dikatakan Tuhan itu dipenuhi terang, pikiran jasmani kita kan langsung membayangkan matahari, kan? Ya kan? Silau, gitu. Lalu panas, gitu. Nggak bisa. Tapi tahu nggak, pengertian itu makin lama sekarang makin Tuhan singkapkan kepada kita. Bahwa terang yang dimaksud itu adalah, gimana ya? Bukan secara fisik, tapi secara roh sebetulnya. Makanya juga dikatakan emas yang di sorga itu bening, katanya kan. Transparan, gitu. Artinya apa? Bukankah itu berbicara mengenai hati yang murni? Hanya orang-orang yang murni yang ada di sana. Yang tidak munafik. Gitu. Kan itu sebetulnya kan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Saya mulai renungkan supaya punya tujuan kita, gitu. Supaya kita bisa dilepaskan dari pencapaian-pencapaian kita, gitu. Tuhan katakan dia maklumi segala jalan kita.
Saudara, kalau kita tidak berhenti, kalau kita belum mendapatkan satu tujuan yang benar ya, kalau itu tidak sampai masuk ke dalam hati kita gitu ya, hati kita yang paling dalam gitu, maka cengkeraman dunia ini makin lama makin kuat. Maka waktu yang kita habiskan hanya untuk itu. Pasti. Karena kan musuh kita yang tidak kita sadari ada di dalam diri kita. Apa itu? Keinginan kita. Tuhan akan izinkan saudara kita itu sampai usia kita berapa, Tuhan izinkan. Kita itu mengejar segala impian kita. Makanya anak-anak kita juga pasti akan menghadapi kehidupan ini, saudara. Apa bisa kita langsung, apakah adil saudara kalau kita langsung mengatakan kepada mereka, oh tinggalin semua sekolah segala macam? Kan tidak. Saudara, gejolak yang ada di dalam mereka semua, ingatlah gejolak dulu yang ada di dalam kita, pencapaian-pencapaian kita. Namun sekarang dengan firman yang baru, saudara, ini kita sekarang, generasi kita ya, masa ini sekarang. Oke. Kalau pemikiran kita, kalau sudah mulai ngerti ini ya, ngerti apa yang Tuhan sampaikan itu, maka hati kita makin lama pasti akan apa ya, keinginan dunia ini tidak begitu kuat lagi menekan kita. Itu pasti. Ya, ya masih ada. Tapi saudara, kalau memang kita itu belum menemukan dia, kita masih gini, masih kayak mendua-mendua gitu. Selalu masih ada hal dunia kuat di dalam kita. Apa saja itu, saudara? Saudara, contoh-contoh di dalam Alkitab yang kita perhatikan gitu ya. Itu menjadi satu perenungan bagi kita. Kita boleh membayangkan, kita boleh melompat sebetulnya. Misalnya saudara, kalau saudara misalnya kan ukuran keberhasilan manusia di dunia ini kan jabatan ya kan, posisinya, hartanya gitu kan, apa yang dia punya, kan begitu kan? Itu kan ukuran kan keberhasilan. Kalau bagi seorang pendeta mungkin jemaat yang banyak, gereja yang megah, punya pelayanan segala macam gitu kan. Pasti kan ada kan, masih tersimpan gitu. Oke. Nah, saudara, kalau itu ukuran keberhasilan, mari coba kita bandingkan dengan para orang-orang yang ada dalam Alkitab atau orang-orang di sekitar kita. Coba bandingkan gitu. Coba misalnya tempatkan diri kita seperti Yusuf gitu. Ya kan? Kan dia kan juga mendapatkan perhentian. Oke, Daniel. Daniel yang sampai, Daniel kan sudah penting, gak ada lagi sebetulnya yang mau dicapai dia. Karena pada waktu itu saudara, kerajaan Babel lah kerajaan yang paling besar. Tetapi saudara, dia itu tetap bisa mempertahankan dirinya sembahyang 3 kali dalam satu hari gitu. Tapi kan Tuhan suruh juga dia istirahat kan? Sampai terus berlalu generasi ke generasi. Sampai saudara, Tuhan tunjukkan yang tertinggi, yaitu dirinya sendiri. Bagaimana dia melakukannya? Jadi kita
belajar dari Tuhan yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Oke, itu kedatangannya yang pertama, menjadi manusia, gitu. Tapi karakternya itu bagaimana? Walaupun dalam rupa Allah, namun tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan. Kan hanya dua itu kan. Dia tidak mencari reputasi manusia kan. Sementara kita kan masih bercampur terus kan. Kita lihat tetangga kita punya apa, kita pengen seperti itu gitu. Jadi itu yang jadi patokan kan. Seringnya begitu. Kalau pendeta, dia perhatikan temannya yang pendeta yang lain gitu. Begitu. Selalu saja ada yang mau dia kejar gitu. Oke. Kalau dia seorang pemimpin gereja, pasti begitu gitu. Dia berusaha membangunnya. Oke. Nah, lalu saudara Tuhan tunjukkan. Jadi kalau mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus, kita itu akan terhibur gitu loh. Karena dia Allah. Namun dia memilih mati dengan cara yang mengenaskan gitu. Itulah Allah. Itulah pikiran dan perasaan Kristus. Oke, jadi Kristus itu kan yang diurapi menjadi raja. Oke, itulah pikiran. Istilahnya intinya dia itu dua itu, pikiran dan perasaannya itu. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Namun kan semua manusia kan ingin mengejar itu kan keberhasilan kan. Oke. Lalu saudara, jadi itu kita kan nggak pernah hidup di situ. Oke. Namun sekarang ini dia datang kedua kali, dia makan bersama dengan kita. Sekarang secara gamblang dijelaskan kepada kita. Tahukah kamu? Sekali lagi, aku yang sudah pernah jadi manusia itu mau hidup dan mengambil tubuhmu ini gitu. Engkau tetap ada di sana. Seberapa banyak engkau menerima aku gitu. Seberapa banyak pikiran dan perasaanmu itu seperti pikiran dan perasaanku. Saya baru ngeh tadi saudara tentang yang kau teladani gitu ya. Coba ganti, tapi saya mau ganti dengan pakai kata apa ya? Teladankan. Tahu nggak saudara? Kenapa pakai teladani itu saudara? Karena Yesus itu meneladani Bapaknya. Kalau saudara bisa memahami itu saudara, maka saudara akan bisa memahami perasaan Tuhan yang sekarang sedang berinkarnasi menaklukkan kita. Oh saudara, itu satu pekerjaan yang sangat luar biasa. Kita ini kotor saudara. Kita ini najis. Kita punya banyak sekali keinginan yang sudah disuntikkan oleh si jahat dalam pikiran kita sejak kita dari dalam kandungan. Dia datang, dia berkuasa. Tapi sekali lagi saudara, dia menaklukkan kita dengan luar biasa gitu. Bayangkan perkataan tadi saudara,
Yang kemarin kalau kita ingat, yang tentang yang bisa kulakukan hanya mencucurkan air mata. Saudara ingat ketika dia menangisi Yerusalem gitu. Saudara, perasaan dia inilah yang dulu belum sempat diceritakan kepada murid-muridnya. Sudah sempat sih, cuman belum waktunya mereka mengerti, saudara. Generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya. Saudara, Tuhan itu bekerja diam-diam gitu, saudara. Dia itu kayak datang di satu tempat, satu kerajaan yang sudah rusak sekali. Bahkan tak ada yang mengenal dia. Padahal kita ini kepunyaan dia. Kita milik kepunyaan dia. Tak ada yang meragukan ini karena kita ciptaan dia toh. Jadi ketika manusia Yesus, saudara, dia manusia, manusia biasa. Dia punya wadah. Dia punya tubuh sama seperti saudara dan saya. Dialah yang berhasil. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Tahukah saudara? Allah yang kita sebut Yesus itu adalah benar dari antara kita, bagian kita. Supaya saudara mengerti sekarang, saudara, bagaimana sulitnya dulu orang-orang ahli Taurat menerima kebenaran ini. Karena mereka melihat secara jasmani manusia Yesus dan mereka kenal orang tuanya. Lalu saudara, coba ya, bayangkan itu, hanya dialah yang memuaskan hati Allah. Jadi jangan langsung dulu saudara kita menyatukan mereka gitu ya. Supaya kita tahu bagaimana nanti kesatuan kita dengan Allah itu gitu. Itu antara kesatuan sorga dengan bumi, saudara. Supaya kita ngerti. Jadi saudara, ketika sampai dia tanggung seluruh dosa dunia ini, seluruhnya, seharusnya saudara, jadi ketika dia mendapatkan pengertian itu saudara, coba saudara bayangkan, adilkah menurut saudara? Kalau saudara harus menanggung dosa orang lain. Saudara, coba samakan diri saudara dengan Yesus, posisikan diri saudara. Pada saat dia mengatakan, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu yang paling berat. Dan terakhir, kepadamu kuserahkan nyawaku. Kalau boleh Bapa, lalukanlah cawan ini. Tapi jangan kehendakku. Tahukah saudara, ada banyak ujian-ujian dalam hidup kita akan diperhadapkan. Iya saudara, karena kita memperhatikan sekeliling kita. Kita lupa bahwa dunia ini sementara. Kita menghabiskan banyak energi, saudara, untuk hidup yang sementara. Yang paling banyak terkuras adalah pikiran kita. Padahal, saudara, coba lihat nanti. Ketika engkau berjalan tahun demi tahun, lihat bagaimana tadinya orang-orang yang berambisi akan dunia. Lihat kehancuran hidup mereka. Saudara mesti memperhatikan itu. Di sisa waktu yang diberikan kepada kita, saudara.
60, 70, 70 kalau kuat 80. Tapi Tuhan berikan kepada kita diam-diam. Tahukah kamu? Kalau kamu mendengarkan suaraku, kamu akan hidup selama-lamanya. Punya gambaran gak kita dalam pikiran kita? Entah salah atau tidak, tapi minimal saudara, ada dalam diri kita begini. Saya akan melihat generasi ini akan berlalu. Itu panggilan bagi setiap saudara. Panggilannya tinggi. Engkau akan ada di rumah Bapa. Setiap hari di hatinya dia. Bagaimana caranya saudara bisa mempertahankan posisi saudara tetap ada di tempat yang paling istimewa itu? Dan engkau akan melihat generasi yang hidup selama engkau hidup. Ya, kita akan melihat. Dan kita, ketika dalam kitab Ibrani dikatakan, dikumpulkan bersama dengan roh-roh yang sudah sempurna katanya kan. Engkau datang, engkau dipanggil. Engkau bukan dipanggil kepada gunung yang menakutkan, tetapi kepada kumpulan meriah dari para malaikat-malaikat kan. Saudara tahukah saudara, sekarang ini saudara sudah dapat membayangkannya. Engkau sedang bersama dengan orang-orang kudus sekarang saudara. Sudah bisa. Benar sudah bisa. Tetapi engkau masih ada, kita ini masih ada di kemah ini saudara. Jadi saudara, pelajaran yang kita lewati untuk menanggalkan kemah kita ini saudara, itu mereka rasakan saudara. Karena juga dulu mereka bergumul dengan kemah mereka ini saudara. Semua orang-orang kudus itu. Jadi saudara, yang dikatakan nanti, oh mereka akan ambil tubuh mereka. Oh bukan bumi ini, enggak bumi ini kan kalau tulang-tulang mereka itu ya sudah enggak tahu kemana lagi. Lalu bagaimana dengan yang dibakar kayak gitu? Jadi melihat dari mana? Jadi saudara, pemulihan tubuh kita ini saudara, dari generasi ke generasi saudara. Ya. Jadi saudara, ketika tubuh kita ini dikuduskan, mereka turut merasakannya. Karena apa? Mereka nggak terpisah dengan kita. Karena manusia cuma satu, Adam. Makanya Yesus disebut manusia terakhir, Adam terakhir. Dan sekarang saudara, Tuhan yang berinkarnasi itu sedang berinkarnasi di dalam kita. Saudara, pelajaran ini bagi kita ini sekarang ini spesial sekali gitu. Tapi nanti ketika ini pengajaran ini makin meluas, firman ini makin meluas, jadi orang masih ngejar kita, masih di belakang gitu. Jadi ibaratnya, wah bayangkanlah ketertinggalan orang Israel dengan orang Kristen. Berapa ribu tahun mereka tertinggal kan? Karena mereka nggak bisa terima. Generasi berikutnya berapa kali generasi nggak bisa terima. Bayangkan sekarang setelah 30 tahun kita sudah menerima perkataan itu saudara. Bayangkanlah saudara, ibaratnya gereja mula-mula yang dibangun oleh Paulus misalnya seperti itu ya. Tapi kan kita tahu kan, di akhir hidupnya kan boleh dikatakan bangunan dia kan hancur juga kan. Ibaratnya begitu. Karena dia mencoba masukkan ambisi dia ke sana. Sangat sulit ditaklukkan oleh Tuhan. Murid-murid yang lain, karena mereka pernah bersama dengan Tuhan, memang dipilih langsung gitu. Ambisinya tidak kuat.
Sudah lama sudah dikalahkan ketika mereka melihat Tuhan itu nyata itu sampai di atas kayu salib. Oh, mereka nggak punya ambisi yang seperti yang dimiliki oleh Paulus. Ambisi Paulus itu rohani kan sebetulnya. Dan dia paling lama diruntuhkan. Setelah apa, saudara? Kapan dia diruntuhkan? Setelah dia itu mencapai satu hasil yang luar biasa. Hasil yang luar biasa, saudara. Sekarang kita, saudara, tak perlu lagi memikirkan kita itu mau mencapai hasil apa gitu. Sekarang kita mesti menyatu dengan Tuhan. Bagaimana caranya mengizinkan Tuhan take over hidup kita. Ini loh, makanya kalau misalnya ditanya Tuhan kita gitu ya. Seperti perkataan yang tadi, mengapa gitu. Hatimu di mana gitu. Kenapa engkau gak mengerti kehendakku? Kapan kamu bisa memuaskan aku? Apa yang sudah kamu lakukan untuk memelihara, untuk membekali gereja ini? Ini gerejanya. Kita saudara-saudara. Kita semua dipanggil. Ini kita yang sedang dibangunnya. Apakah kita mau bekerja sama dengan Tuhan? Apakah kita percaya Tuhan memilih kita? Apakah kita menerapkan perkataan-perkataan yang setiap hari kita dengar? Bagaimana kita menjadi jujur setiap hari? Bagaimana kita boleh mengucap syukur? Bagaimana kita boleh bersuka cita senantiasa? Aduh. Tuhan perhatikan setiap hari. Bagaimana kita menyambut Dia setiap hari. Bagaimana kita menunggu Dia. Bagaimana tidak ada yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Kita mungkin ragu. Pernahkah keraguan kita doakan kepada Tuhan? Tuhan, aku ragu, aku gak percaya. Walaupun di hatiku yang paling dalam itu benar, tapi sulit bagiku mengerti. Pernahkah kita tanya sama Tuhan? Pernahkah kita utarakan semua? Segala isi hati kita kepada Tuhan. Dia siap mendengarkan semua. Kalau kita mengutarakan kepada Dia, maka Dia pun akan mengutarakan perasaan Dia yang terdalam. Saudara, kalau kita mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan, saudara tahukah saudara, Tuhan yang di sorga itu dengan Tuhan yang di bumi, kalau saudara baca, di situ saudara akan melihat nanti, benar-benar saudara, Tuhan yang kita anggap semegah, semaha kuasa, gimana ya? Tapi Dia bisa dihampiri. Dia bisa diajak bicara dan Dia rela merendahkan dirinya untuk pakai bahasa kita. Kira-kira seperti itulah saudara. Saudara, untuk memahami hati Allah yang luar biasa ini saudara, kita mesti ngerti bagaimana, kenapa sampai Tuhan dalam keadaan manusia itu bisa menanggung dosa seluruh dunia. Saudara mesti mengerti pergumulan Tuhan secara manusia pada waktu itu. Jangan langsung anggap Dia itu Tuhan di situ, jangan saudara. Perasaan Dia itulah. Tapi tahu nggak? Dia sedang menghidupi Allah.
yang maha kuasa, pencipta itu dia sedang menghidupinya. Itu yang sedang diteladani dia, saudara. Kan ketika dia bilang, aku dan Bapa satu. Berarti kalau satu, semua yang dirasakan kan. Ibaratnya begini, saudara. Kalau dia mengatakan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, Allah yang tak kelihatan itu, dia punya siapa? Kita enak punya Bapa gitu. Dia punya siapa? Kira-kira begitu loh yang sedang diinikan dia. Yang sedang dia hidupi itu, saudara. Pas disitulah, saudara, dia mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Itu, saudara, nol. Pas pada saat itu, saudara, ada satu ambang batas ketika dia menyerahkan nyawanya itu, saudara. Benar-benar, saudara, dia itu nol. Gitu. Kayak hilang gitu. Yang lama itu. Pum, gitu. Coba bayangkan sedikit waktu yang sedikit itu ketika dia menyerahkan peralihan dari tubuhnya secara manusia. Saudara, sejak dari semula Allah, Yesus tidak pernah tertarik dengan godaan yang diberikan oleh iblis. Iblis sejak awal sudah menawarkan dunia ini kepada dia. Seluruh dunia ini. Itulah godaannya. Itulah cobaannya. Lalu perhatikan apa yang ditawarkan dunia ini kepada kita terus. Untuk membuat kita terpisah dari dia. Tahukah saudara? Sekali lagi, Tuhan yang sudah ngajak kita makan. Dia cerita terus, diam-diam ke hati kita. Ada Roh Kudus di dalam kita. Dia meteraikan Roh Kudus ini, saudara. Ini menolong kita, saudara. Jadi, saudara, Roh Kudus ini menyertai pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi di dalam kita. Selalu bisa pahami itu, saudara. Setiap hari. Makanya dikatakan nanti kalau puncaknya itu bagaimana, bait sucinya adalah Tuhan itu sendiri. Coba renungkan itu, saudara. Baik, saudara, sudah lewat 6 ya. Baik, nanti malam kita lanjutin lagi, saudara. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami boleh menikmati hidup-Mu sepanjang hari ini, Tuhan. Kami boleh menikmati kekudusan-Mu. Kami boleh menikmati terang-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hati kami sekali lagi kepada-Mu sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan semua. Tuhan memberkati.